Halo, selamat datang di dalam video 1 minus 2. Oh, enggak ya. Di sini adalah 1 sampai 2, bukan 1 minus 2. Dimana di sini kita mau ngeliat nih kira-kira buat kamu, ini spesial lagi buat kamu yang udah bekerja dan punya tanggungan harus seperti apa. Saya di sini mungkin akan lebih menyampaikan lebih sopan lagi ya, karena mungkin yang di sini yang nonton lebih tua daripada saya. Jadi I will address it more formal gitu kan. Tapi intinya adalah di sini kita akan melihat kira-kira Bapak dan Ibu sekalian atau kamu yang udah mau punya satu tanggungan, kira-kira harus seperti apa dan gimana sih ngeceknya dulu gitu kan. Mungkin di financial health check up gitu kan. Kita bisa ngeliat kira-kira kita sehat atau tidak. Ya, tapi di sini kita akan lebih membudgeting. Mungkin setiap rumah ya, setiap keluarga mereka punya budgetingnya sendiri-sendiri. Cuma di sini saya ingin membantu sedikit kira-kira harus seperti apa. Karena kita di sini akan yang namanya melihat dulu kira-kira dengan budgeting yang ada, pos-pos ini kita harus seperti apa sih gitu kan? Ya, karena kebanyakan dari kalian yang di sini rata-rata sudah tinggal sendirian. Jadi kita pakai yang namanya S, sendirian. Ya, tinggal sendiri. Sudah punya rumah tangganya sendiri. Nah, seperti apa gitu kan? Sebenarnya kurang lebih sama. Kita ada kredit juga, kita ada insurance juga, kita ada yang namanya saving juga, dan juga kita ada yang namanya NWLS. Cuman need one saving, kredit, insurance dan juga savingnya kalian itu berbeda-beda, lifestyle-nya juga akan berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya budgetingnya sesuai seperti apa? Sama dengan yang tadi, ya. Kredit maksimal di 35%, insurance sudah harus ditingkatkan lagi 10-20% minimalnya, saving di 10-20%, need one dan juga lifestyle-nya maksimal di 45%. Tapi kalau misalkan aku ada anak gimana gitu kan ya, pertanyaannya. Anak ya, disaranku adalah kamu harus nih mulai memikirkan kira-kira anak itu masuk dalam kategori yang mana Bapak dan Ibu sekalian ya. Dia masuk ke dalam need one, lifestyle-nya kalian, atau masuk ke dalam saving-nya kalian malahan ya, ke dalam investing-nya kalian tuh anak. Tapi kita kan nggak mau nih ya kan, supaya anak itu jadi yang namanya sandwich generation, the next sandwich generation. Kalau bisa anak ketika kita sudah pensiun Bapak dan Ibu sekalian, kita yang namanya membiarkan anak ini supaya memiliki financial life-nya dia sendiri, dimana kita tidak menginterpretasi di dalam sana. Oke, jadi kita mulai nih ya kan, untuk yang namanya konsistensi di dalam budgetingnya ini yang pertama. Sekarang mungkin common mistake ya, yang sering saya temui di dalam beberapa klien saya yang sudah memiliki anak adalah need one lifestyle-nya mereka itu too much, dan juga kreditnya mereka itu tidak terkontrol, serta insurance-nya mereka itu juga masuk ke dalam kredit sini. Sehingga savingnya itu berharap dari insurance, padahal tidak boleh ya. Seperti yang kita tahu bahwa asuransi itu bukan sebuah investasi, tapi asuransi adalah sebuah instrumen keuangan untuk memproteksi kita gitu ya. Nah, jadi seperti apa nih? Yang sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu harus cek dulu. Kalau misalkan kreditnya kamu kebesaran, itu kebesarannya di mana? Kita pecah dulu, ya kan? Kredit. Dipecah dulu jadi 2, ya. 20 dan juga 15. Ini adalah yang konsumtif, ya. Ini kita ganti ya, konsumtif. Yang ini adalah produktif. Coba kamu cek, kira-kira cicilannya apa? Cicilan mainan anak, cicilan sepatu hype gitu kan ya, cicilan laptop, cicilan apa? Kita cek dulu nih, cicilannya di apa aja, cicilan rumah, kita cek semua, kita list gitu kan ya. Kita list dulu. Ada mungkin KPR ya, KKB sama HP misalkan. Cek dulu. Ketika sudah dicek, kira-kira kita lihat nih, sekarang kreditnya kalian itu ada yang nunggak atau tidak. Kalau misalkan nggak ada yang nunggak, ya kan? Kita cek lagi. Kira-kira yang besar mana? Yang kecil yang mana gitu kan? Kita mulai lunasi dari yang kecil untuk yang kebesar. Tapi mungkin modul pelunasan hutang kita akan lihat lagi di video selanjutnya. Kita akan lebih ngomong ke segmentasinya dulu, ke pembagiannya. Nah, sekarang kamu harus kategorikan ya, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki kredit. Kamu kategorikan mana yang termasuk konsumtif, mana yang termasuk produktif. Kalau misalkan kita besar di konsumtif, ya kan, kita besar di sini kita bintangin, kamu harus mulai kurangin dulu. Kuranginnya dari mana gitu kan? Kamu harus kurangin dulu dari, kalau bisa ya, dari need one lifestyle-mu ini, kamu masukkan dulu untuk yang namanya mengurangi si bintang. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kan jadi percuma, ya. Apa yang kamu cicil gitu kan, itu tidak menimbulkan apa-apa, itu tidak menambah aset kamu, itu tidak menambah yang namanya cash flow kamu, itu malah akan menjadi liabilitas baru. Jadi buat apa? Ya, kita nyicil liabilitas baru. Doesn't make sense gitu kan?
Cuma mungkin sebelum ketemu dengan ternak uang, sebelumnya tidak kepikiran dulu, yang penting ada dulu ya. Tapi mungkin selanjutnya ketika mau membeli sesuatu, kita lihat nih, kalau misalkan barang itu bisa kita mulai cicil, ditabung ya, bukan dicicil, tapi cicilan tabungannya itu bisa kita cicil kurang lebih 3 bulan. Ya udah, kita tunda dulu 3 bulan. Saya yakin kalau misalkan barang itu tidak seperlu itu, dalam 1 bulan pertama akan hilang langsung kepinginnya. Ya, bukan menghentikan yang namanya tidak boleh bersenang-senang, boleh bersenang-senang. Tapi saran saya kalau mau bersenang-senang, mulai dialokasikan dari yang namanya saving ini, ya. Mulai dialokasikan dari yang namanya need want dan juga lifestyle kalian seperti apa. Jangan kalau misalkan ya lifestyle-nya adalah semestinya biasa-biasa aja, tapi karena ingin kelihatan bergengsi, malahan ditambahkan semua ke dalam kredit. Itu menurut saya sayang sekali, gitu ya. Itu mulai yang harus kita lakukan pertama. Dan juga buat kamu yang ingin memiliki anak, mungkin harus dipikirkan mulai dari sekarang. Kira-kira planningnya mau seperti apa, budgetingnya juga, oke? Kita sekarang masuk ke insurance. Nah sekarang gini, untuk insurance sendiri teman-teman, banyak dari kita yang kadang beli asuransi menggunakan kartu kredit. Nih, ya beli menggunakan kartu kredit. Apakah boleh? Jawabannya adalah tidak masalah. Tidak masalah ya kan, karena kalau misalkan dengan kartu kredit enak, auto debit gitu kan ya. Kita nggak perlu yang namanya bingung-bingung ada berapa di ATM, udah pokoknya langsung dipotong. Tapi sekarang pertanyaannya gini, kalau misalkan tadi insurancemu itu minimal adalah 10%, ya, ya kita assume aja gaji kamu 10 juta deh ya. Salary-nya ini S ya, salary itu adalah 10 juta, nih. Minimalnya 10% berarti kurang lebih 1 juta per bulan ya. Nih, kita pakai contoh aja biar lebih mudah, 1 juta ya per month. Nih, tapi ternyata kamu merasa kayak oh nggak apa-apa sih sebenarnya gitu kan, kita beli aja asuransi yang ya lebih sedikit ternyata 30% gitu ya, tapi pakai kartu kredit jadi nggak kerasa. Itu loh ya. Kadang dengan kita memiliki kartu kredit justru kita akan mikirnya walah ada kartu kredit gitu ya. Jangan berpikir seperti itu teman-teman ya. Pastikan kalau misalkan kamu ada kartu kredit, kamu cek juga per bulannya dia berapa, per tahunnya berapa, dengan gaji kamu dia makan berapa. Jangan sampai terganggu gitu loh. Karena apa? Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ya kecuali bahagia ya. Bahagia kelebihan nggak apa-apa, tapi kelebihan juga ya tidak baik. Bisa kelihatan kayak ya sedikit gitu ya. Tapi intinya adalah teman-teman ya, kalau misalkan kamu di sini beli insurance menggunakan kredit, saran saya adalah coba pikirkan lagi dia berapa persen. Kalau misalkan dia under 20% dari total satu keluarga, tidak masalah. Tapi kalau sudah mau melebihi dari 20%, coba kamu cek. Kira-kira dari insurance-nya mana yang bisa dikurangin. Kalau misalkan riders-nya terlalu berlebihan, ya coba kurangin dulu. Kalau misalkan kamu sekarang masih di bawah 30, nggak perlu yang namanya asuransi jiwa dulu. Mungkin asuransi tradisional kesehatan itu baru penting. Ya, untuk under 30. Nanti ketika sudah mulai ada anak gitu kan ya, anak 1-2, mulai pikirkan ada yang namanya asuransi jiwa. Tapi asuransi jiwanya berapa gitu ya, jangan langsung mau UP-nya yang gede banget 10M. Coba disesuaikan dulu dengan kemampuan kamu sekarang berapa. Daripada kita sekarang merasa kayak berat banget ya, malahan akan mengganggu investasi kita ya, akan mengganggu yang namanya kesenangan kita hanya demi asuransi. Ini saran saya jangan. Ya tapi mulai dipikirkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ngambil asuransi, coba prioritaskan dulu yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah jiwa. Untuk yang penyakit kritis, saran saya adalah di nomor 3-kan dulu, ya. Kenapa gitu ya? Karena kalau misalkan kita bilang ke penyakit kritis, pasti semua orang kena gitu kan namanya penyakit. Tapi seberapa kritis gitu kan? Coba kamu cek juga di dalam kolom asuransi, kira-kira penyakit kritisnya ini dia mengcover apa aja. Kalau misalkan dia hanya mengcover 15 penyakit harganya mahal banget, jangan gitu ya. Jangan gitu. Jadi kita lihat dulu kesehatan, penyakit kritis, terus jiwa. Saran saya sih kalau misalkan beli yang unit link, beli yang 2 ini dulu. Yang jiwa nanti mungkin kita akan tambah lagi. Tapi prioritaskan kesehatan dulu. Selanjutnya adalah ke saving ya. Kita ngeliat di sini ada ke saving kurang lebih 10-20%. Ini enaknya kalau misalkan kamu sudah paham dengan yang namanya keuangan, kamu sudah paham dengan yang namanya dana darurat, kamu sudah paham dengan yang namanya financial planning. Jadi ketika kamu saving di sini, ya kan, ingat nggak? Kalau tadi kita ngomong di atas, kalau misalkan kamu lagi intern, kamu lagi sekolah, kamu lagi mahasiswa, kamu lagi mulai kerja, kamu sudah nyiapin dulu nih kira-kira kamu mau savingnya berapa, dana daruratnya minimal berapa. Jadi ketika kamu masuk ke dalam sudah punya anak 1, ya kan, dana daruratnya nambahnya tidak terlalu banyak. Jadi misalkan udah siap, let's say tadi gajinya 10 juta ya, berarti terus expensesnya kurang lebih full, let's say kita bilang full, berarti kurang lebih 80-90%, oke? Expensesnya 9 juta berarti. Sebentar, expensesnya 9 juta,
Ya kan? Kamu sudah punya anak satu, berarti butuhnya kurang lebih 9 bulan. Berarti kurang lebih ada 81 juta dana darurat, ya. Tapi ternyata kamu nurut nih gitu kan. Ini let's say kita bilang nih udah 10 tahun lagi nih, kamu nurut. Kamu punya dana darurat itu kurang lebih let's say 30 juta. Ya. Ya udah, kamu tidak perlu nambah-nambah lagi, kamu cuma perlu nambah 51 juta. Nih, coba kita lihat teman-teman sama-sama ya perbandingannya. Menyiapkan dana darurat dari nol ketika kamu sudah punya anak, sama menyiapkan dana darurat mulai dari kita sebelum punya anak. Ya, perbedaannya itu jauh sekali, 30 juta. Kalau kita lihat dari gajinya kita yang 10 juta per bulan, itu even takes us buat 3 bulan ya untuk ngambil 30 juta itu. Jadi bayangin kalau misalkan kamu menyiapkan semua ini dari sekarang. Bisa-bisa sangat ringan banget teman-teman. Ya, itu maksud saya, kenapa kamu harus melakukan financial planning dari sekarang. Ini buat kamu yang sudah memiliki anak 1 sampai 2. Jawabannya kan, loh Sel, aku kan sudah terlambat kalau misalkan aku belum punya dana darurat. Gimana caranya? Good question, aku akan jelaskan. Misalkan saving kamu kita minimalkan deh 10%. Nih, ya 10%. Dari 10% ini let's say kita bilang gaji kita 10 juta, berarti kamu punya 1 juta ya untuk alokasi. Ini udah bagus banget. Alokasinya harus gimana? Yang harus pertama kali kamu prioritaskan adalah kalau kamu tidak punya dana darurat adalah pasti dana darurat. Pasti banget, pasti banget. Tapi di saat yang sama kamu bilang kan, aku butuh untuk dana pensiun. Harus seperti apa? Kamu siapkan lagi di sini dana pensiun. Sel, aku butuh lagi nih untuk 3 sampai 5 tahun lagi. Aku ingin beli yang namanya rumah lagi. Kita siapkan lagi dana beli rumah. DPR ya. DP rumah gitu ya, DPR. Jadi DP rumah, oke? Nah, selanjutnya kita lihat nih. Kamu punya 1 juta. Alokasinya gimana? Prioritaskan. Kalau misalkan yang pertama kamu butuhkan adalah dana darurat, ya kita pukul dulu dana darurat 50%. Ya. Dana pensiun kita mungkin bisa prioritaskan dulu. Kamu mau pensiun umur berapa? Mungkin bisa di 20%. Nih. Baru nanti DP rumah kamu prioritaskan 30%. Dari sini akan kelihatan kira-kira kalau misalkan kamu mau beli rumah 3 tahun lagi apakah cukup gitu kan? Apakah sudah ada? Jawabannya adalah bukan untuk anggapannya mereka ya ampun kapan sih aku bisa ini tuh. Nggak apa-apa ya. Lebih baik kita terlambat sekarang daripada kita terlambat 3 tahun lagi karena pasti akan berbeda teman-teman. Akan berbeda. Jadi buat Bapak dan Ibu sekalian yang kiranya keuangannya sedang batuk-batuk gitu ya, mungkin budgetingnya banyak yang kelewatan gitu kan ya, mungkin kesehatan keuangannya mulai banyak yang ke kanan dan ke kiri gitu ya, not in the right track gitu kan. Saran saya adalah mulai ke TU Hotline gitu kan, kita punya 30 menit gratis buat kamu konsultasi keuangan langsung dengan saya. Silakan aja chat ke sana, nanti akan dialihkan ke WA, baru WA akan dialihkan ke saya. Jadi saran saya mulai stay in the right track dulu ya, karena saran saya dengan keuangan yang sehat, saya jamin deh kebahagiaan kita akan meningkat, saya berani jamin. Oke, selanjutnya udah kita punya nih namanya dana darurat, dana pensiun dan juga dana untuk DP rumah. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau misalkan Sel, aku ini butuh, ya kan? Aku butuh 81 juta loh Sel. Untuk dana darurat. Sementara per bulan aku hanya bisa nabung 500 ribu. Sampai kapan gitu kan? Jawabannya adalah ketika ada bonus bulanan, ya, itu bisa kamu alokasikan untuk dana darurat. Ini saya akan bantu di sini ya. Dana darurat bisa dari bonus bulanan nih. Bonus bulanan atau bonus tahunan atau bonus angpau ya, bonus Ramadan. Semua bonus-bonus alokasikan dulu buat dana darurat. Udah, jangan dipakai untuk beli baju lagi, jangan dipakai untuk beli HP baru. Prioritaskan dulu. Karena in the short term we need yang namanya dana darurat ini. Meskipun kita punya yang namanya insurance, teman-teman ya. Kita sangat-sangat butuh. Lebih baik kita punya banyak benteng yang menahan supaya penyakit-penyakit keuangan ini datang daripada kita hanya punya 1-2 benteng aja. Siapkan benteng yang banyak. Nanti kita akan ngomong lagi di lebih lanjut lagi, oke? Sekarang savingnya udah aman gitu kan, insurance-nya udah aman. Sekarang kita akan lihat nih ke dalam need, want dan juga lifestyle-nya kalian seperti apa. Sebenarnya in the lifestyle dan juga di need-nya kalian dan want-nya aku tidak akan mengomentari banyak karena kamu yang tahu kira-kira kebutuhan kamu apa. Kemauan keluargamu itu yang mana? Lifestyle-nya kamu tuh seperti apa? Ya, kamu yang tahu. Jadi kalau di sini saran saya adalah maksimal di 45% dulu. Tapi ya, kalau misalkan nih Anda nih klien yang misalkan kamu ya gajinya kayak ya puji Tuhan melebihi daripada yang lain, nggak mungkin kan need, want dan juga lifestyle-nya juga 46%. Bisa kurang boleh.
Kurangnya boleh kamu alokasikan ke insurance atau boleh dialokasikan ke investasi. Yang pasti jangan di hutang. Kecuali hutangnya adalah hutang produktif. Nggak masalah. Ya, tapi kita akan cek lagi sama-sama nanti misalkan ketika orang yang berbisnis itu seperti apa, itu ada di segmen paling terakhir, kamu bisa lihat di list video nanti ya kan. Kita akan ngomong kira-kira untuk mempersiapkan yang namanya pensiun itu seperti apa. Berbisnis akan aku taruh di paling bawah. Oke.